Kalian mungkin sudah familiar dengan judul ini, karena ada banyak buku dan film yang terinspirasi oleh peristiwa tragis yang terjadi di sana. Tapi, apakah kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam tanggal 13 November 1974 ketika 6 anggota keluarga DiVio ditembak mati di tempat tidur oleh anak sulung mereka, yaitu Ronald DiVio. Mari kita dengarkan kisah tragis keluarga ini. Kita mulai dengan mengenal sedikit tentang desa ini. Pada tahun 70-an, Amityville dikenal sebagai lingkungan kelas atas dan reputasinya masih bertahan hingga saat ini. Amityville adalah sebuah desa kecil di Suffolk County, Long Island, New York. Desa ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dan nama Amityville sendiri berasal dari kata amity yang berarti persahabatan. Nama itu muncul dari pertemuan di tahun 1846 di mana salah satu penduduk menyatakan bahwa pertemuan tersebut membutuhkan persahabatan. Ada juga versi lain mengatakan Samuel Ireland, seorang penduduk dan pemilik penggilingan lokal, menamai kota ini sesuai dengan nama perahunya, Amity, yang berarti persahabatan. Bagian 1. Keluarga DiVio. Pada pukul 6 pagi tanggal 13 November 1974, seorang warga Amityville yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya tiba-tiba melihat sesuatu yang sangat aneh di rumah keluarga DiVio. Dia memperhatikan jika lampu di lantai 3 rumah itu menyala, hal yang tidak biasa karena biasanya lampu tersebut tidak pernah menyala pada pagi hari seperti ini. Rumah keluarga DiVio adalah sebuah rumah besar 3 lantai bergaya kolonial Belanda dengan 5 kamar tidur. Rumah itu terletak di sepanjang garis pantai selatan Long Island, menghadap kanal Amityville yang mengarah ke teluk. Awalnya dibangun pada tahun 1927 dan keluarga DiVio pindah ke sana pada tahun 1965. Rumah itu adalah hadiah dari ayah Louis, Michael Briggen, seorang mitra di dealer mobil sukses bernama Briggen Carl Buick di Brooklyn, New York. Ada rumor yang menyebutkan jika Michael memiliki hubungan dengan dunia kejahatan. Keluarga DiVio terdiri dari Ronald DiVio, 43 tahun atau sering dipanggil Big Ronnie, dan istrinya Louis, 42 tahun, serta 5 anak mereka. Anak pertama adalah Ronald yang biasa dipanggil Butch, berusia 23 tahun, Dawn yang berusia 18 tahun, Allison yang berusia 13 tahun, Mark yang berusia 12 tahun, dan John Matthew yang berusia 9 tahun. Pada pukul setengah 7 pagi, Butch tiba di dealer mobil yang dimiliki oleh kakeknya, tempat dia telah bekerja selama beberapa tahun sebagai karyawan serba-serbi di bagian administrasi dan servis. Ayahnya, Ronnie, juga bekerja di dealer itu sebagai manajer servis. Karena tiba lebih awal sebelum dealer buka, Butch memarkir mobilnya di depan pintu garasi servis. Dia ditemukan tertidur di belakang kemudi Buick Electra 225 tahun 1970 oleh manajer servisnya. Ronnie belum bisa masuk kerja pada hari itu, karena Ronnie harus menemani Mark menjalani terapi fisik. Semua rekan kerjanya tahu anaknya yang keempat, Mark, mengalami cedera serius saat bermain bola pada bulan September yang lalu, sehingga dia harus menggunakan kruk dan kursi roda. Tanggal 13 November adalah hari terapi rutin Mark. Pagi itu, salah satu tetangga keluarga DiVio datang untuk menjemput anak-anak mereka ke sekolah. Catherine O'Reilly melihat kedua mobil keluarga DiVio berada di jalan masuk, tetapi tidak ada yang membukakan pintu. Akhirnya dia pergi mengantarkan anak-anaknya ke sekolah dulu. Lalu ia kembali ke kediaman DiVio sekitar pukul 8.40 pagi untuk mencoba lagi. Namun sayang, tetap saja tidak ada yang membukakan pintu. Kira-kira pukul setengah 11 pagi, seorang tukang pos tiba di kediaman DiVio dan mencatat anjing keluarga mereka, Shaggy, seekor anjing gembala, tidak menggonggong seperti biasanya. Ini aneh, karena Shaggy biasanya menggonggong ketika dia diikat di halaman belakang. Tukang pos juga melihat bahwa anjing tersebut tidak ada di halaman belakang saat dia meninggalkan kediaman keluarga itu. Catherine akhirnya mencoba menelpon kediaman DiVio lagi sekitar pukul 5 sore, tetapi sama saja tidak ada yang menjawab. Bagian 2. Pemandangan yang luar biasa. Sekitar pukul setengah 7 malam, Butch, anak pertama DiVio, berlari ke Henry Bar yang berjarak 2 blok dari rumahnya. Dia terlihat sangat panik sambil menangis. Butch menemukan temannya, Bobby Kelske, dan memeluknya sambil berkata, "Kamu harus menolongku, seorang menembak ayah dan ibuku."
Lalu bersama dengan Bobby dan pengunjung bar lainnya, mereka naik ke mobil Butch untuk kembali ke rumahnya. Namun, Butch menolak untuk masuk ke dalam rumah dan memilih untuk tetap berada di luar di dekat mobil. Jadi, para pria lainnya memasuki rumah dan menuju ke kamar tidur utama dan melihat dua orang berbaring tengkurap. Mereka adalah Ronnie yang terlihat ada luka tembak di punggungnya dan ibu Butch yang terbaring di atas selimut tak bergerak. Mereka meninggalkan kamar tidur dan kembali ke lantai bawah di mana Joey Yeswit menghubungi 911 dari telepon keluarganya. John Altieri, seorang pengunjung bar lainnya, berlari kembali ke lantai atas untuk memeriksa kamar anak-anak. Dia menemukan Mark dan John terbaring tengkurap dengan luka tembak di punggung. Altieri kembali keluar dan mengkonfirmasi bahwa ada 2 korban tambahan. Petugas polisi desa, Kenneth, segera datang setelah menerima laporan itu. Ketika dia tiba, dia memasuki rumah dan mengkonfirmasi apa yang telah dilaporkan oleh orang-orang sebelumnya. 2 orang dewasa, 2 anak kecil, semuanya ditembak di punggung mereka dalam keadaan tengkurap di tempat tidur masing-masing. Lalu dia melaporkan informasi ini ke kantor pusatnya. Saat itulah Butch memberitahu petugas Kenneth bahwa dia juga memiliki 2 saudara perempuan. Kenneth kemudian kembali ke lantai atas dan menemukan Dawn dan Allison di tempat tidur mereka. Keduanya telah ditembak di kepala mereka. Pada pukul 18:45, detektif pembunuhan dari Departemen Kepolisian Suffolk County tiba di lokasi kejadian. 6 detektif secara keseluruhan menyelidiki TKP dan kemudian mendirikan pos komando di dapur. Mereka menempatkan petugas Kenneth di pintu depan untuk memastikan hanya orang-orang yang diperlukan saja yang boleh masuk ke dalam rumah itu. Pada pukul 7 malam, para detektif telah menyebar dan mulai mewawancarai para tetangga di Vio. Tak perlu dikatakan lagi, daerah sekitar 110 Ocean Avenue menjadi sangat ramai dan sangat kacau. Banyak orang yang berdatangan dan mobil yang lalu lalang karena berita tentang pembunuhan keluarga Di Vio telah menyebar ke seluruh desa kecil ini. Bagian 3. Interogasi. Detektif Robert Bucard mulai menanyai Ronald di dapur, dan saat itulah dia melihat bagian bawah jendela terbuka. Butch mengatakan kepadanya jika dia harus mendobrak salah satu jendela untuk masuk ke dalam rumah, karena dia tidak membawa kunci rumahnya dan tidak ada orang yang membukakan pintu saat dia mengetuknya. Namun saat penyelidik memeriksa, jendela badai itu turun dan pecah, menandakan bahwa Butch tidak mendobrak jendela itu untuk masuk seperti yang dia katakan pada detektif dan yang lainnya sebelum polisi tiba. Anggota keluarga mulai berdatangan ke rumah Di Vio, termasuk kakek Butch, Michael. Dia diinterogasi di area dapur dan mengatakan kepada para detektif bahwa menantunya, Ronnie, telah memberitahunya bahwa dia telah menerima beberapa telepon yang mencurigakan. Setelah pukul 7:30 malam, polisi meminta siapapun yang tidak terkait dengan petugas penyelidikan untuk meninggalkan kediaman Di Vio, dan mereka memindahkan pusat komando mereka ke rumah tetangga terdekat. Pada pukul 19:45, Butch dibawa ke markas besar polisi untuk menjalani wawancara resmi. Pada satu momen dalam berbagai wawancara Butch malam itu, dia mengklaim bahwa pembunuhan keluarganya disebabkan oleh serangan. Dia menyebutkan nama Louis Palini sebagai pembunuh bayaran. Tak lama kemudian, Dr. Howard Adelman dari kantor pemeriksa medis Suffolk County tiba di tempat kejadian. Teknisi TKP lainnya mulai berdatangan pada pukul 8 malam dan memotret tempat kejadian. Secara keseluruhan, akan ada lebih dari 101 foto berwarna di TKP yang diambil di dalam dan di luar kediaman Di Vio pada malam itu. Setelah menyebut Fellini sebagai tersangka pembunuhan keluarganya, Butch mengatakan kepada para detektif apa yang dilakukan sebelum menemukan mayat orang tuanya. Butch mengaku bahwa dia begadang menonton TV dan tidak bisa tidur sehingga dia memutuskan untuk berangkat bekerja lebih awal. Saat dia berangkat, dia mengira bahwa keluarganya masih hidup. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak dapat menghubungi keluarganya sepanjang hari, dan ketika dia tiba di rumah, dia melihat mobil orang tuanya di jalan masuk, tetapi tidak ada yang membukakan pintu. Saat itu, Butch lupa membawa kunci rumahnya. Dia memutuskan untuk masuk melalui jendela dapur dan naik ke kamar tidur orang tuanya, dan saat itulah dia menemukan keduanya di tempat tidur dengan posisi tengkurap dan ayahnya tertembak di bagian belakang. Namun kemudian dia masuk ke dalam mobilnya dan mengendari mobilnya kembali ke bar Henry di mana dia berada di sore hari itu. Bagian 4. Kisah Butch yang berubah.
Butch ditempatkan dalam tahanan pelindung, tetapi pada saat itu polisi tidak menetapkannya sebagai tersangka. Informasi ini disampaikan kepada reporter stasiun berita lokal keesokan harinya. Namun ada beberapa hal yang tidak masuk akal di TKP. Para detektif menemukan sebuah kotak kosong untuk senapan marlin berkaliber 35 di kamar Butch. Senapan berkaliber 35 tidak ditemukan di rumah pada saat itu. Ketika otopsi dilakukan, garis waktu pembunuhan mulai terlihat. Itu mengindikasikan jika para korban telah dibunuh pada dini hari tanggal 13 November 1974. Waktu pembunuhan ada sekitar pukul 3:15 pagi. Berdasarkan pernyataan Butch, dia pasti berada di rumah saat itu. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga telah ditembak dengan peluru berkaliber 35. Masing-masing korban ditemukan terlungkup dengan tangan terangkat di atas kepala. Spekulasi awal adalah bahwa keluarga tersebut telah dibius dengan cara tertentu, mungkin dari sesuatu yang mereka makan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa tidak ada seorang pun yang terlihat beranjak dari tempat tidur mereka ketika penembakan dimulai. Namun, tidak ada kandungan obat yang ditemukan dari para korban. Saat memeriksa isi perut korban, tim otopsi menunjukkan ada periode waktu antara saat korban terakhir kali makan dan saat mereka meninggal. Yang sama membingungkan adalah tidak ada tetangga yang mendengar 8 tembakan dari senapan bertenaga tinggi pagi itu. Bahkan anjing peliharaan keluarga mereka akan menggonggong jika mendengar suara tembakan. Namun, semua tetangga rumah itu tidak ada yang mendengar Segi menggonggong. Setiap korban ditemukan ada sebuah berkas serbuk di tubuh mereka. Itu menunjukkan jika pistol berada di dekat mereka saat ditembakkan. Ronnie dan Louis masing-masing ditembak 2 kali di bagian belakang dan samping. Dawn dan Allison masing-masing ditembak 1 kali di bagian kepala. Peluru menembus otak mereka. Mark dan John masing-masing ditembak sekali di punggung. Ketika Butch dihadapkan pada para detektif dengan temuan-temuan baru ini, dia mulai mengubah ceritanya. Kali ini dia mengklaim bahwa Valini telah masuk ke rumah keluarganya dan mengancamnya dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Dia kemudian mengatakan bahwa Valini dan seorang kaki tangannya telah membawa Butch dari kamar ke kamar dan menyuruhnya mengawasi saat mereka membunuh keluarganya. Namun, Valini memiliki alibi yang kuat karena dia tidak berada di New York pada saat pembunuhan itu terjadi. Setelah beberapa pertanyaan tambahan dan tekanan terus-menerus yang dilakukan penyelidik, Butch akhirnya buka suara dan mengaku telah membunuh seluruh keluarganya. Dia mengklaim begitu dia mulai, dia tidak bisa berhenti. Semuanya berjalan begitu cepat, ujarnya. Butch mengatakan kepada para penyelidik di mana mereka dapat menemukan senjata yang ia gunakan. Senapan marlin berkaliber 35, Butch lemparkan dari belakang properti ke kanal Amityville setelah melakukan aksinya. Butch juga mengarahkan para penyelidik ke pipa drainase di mana dia menyembunyikan pakaian dan handuk yang berlumuran darah dalam perjalanan ke tempat kerja saat pagi itu. Bagian 4. Masa lalu Butch. Ronald Butch DeVio Jr. lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 26 September 1951. Meskipun dibesarkan dalam gaya hidup kelas menengah ke atas yang tidak kekurangan apa-apa, Butch memiliki masa kecil yang bermasalah. Sebagai anak tertua dari 5 bersaudara, Butch tidak hanya dihadapkan dengan kelakuan ayahnya yang sombong, tetapi juga kemarahannya. Ronnie dikenal memiliki temperamen yang meledak-ledak dan sering melampiaskan kemarahannya pada Butch. Pelecehan ini dimulai saat Butch berusia 18 bulan. Selain itu, istri dan anak-anaknya yang lain juga pernah mengalami kekerasan. Ketika Butch masih muda, dia memiliki kelebihan berat badan dan memiliki sifat menyendiri. Sifatnya itu sering membuatnya diejek dan diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Seiring bertambahnya usia, sifat dan fisik Butch mulai mirip dengan ayahnya. Dia juga sering berkelahi dengan ayah dan teman-temannya. Hal ini membuat orang tuanya membawa Butch ke psikiater, tetapi Butch tidak tertarik dengan terapi karena dia tidak merasa membutuhkan itu. Sebagai ganti konseling, orang tua Butch memberi Butch dengan berbagai hadiah. Hal termahal yang pernah ia terima adalah speedboat seharga $14.000. Pada usia 17 tahun, Butch kecanduan obat-obatan terlarang dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena kekerasannya. Pada saat pembunuhan keluarganya, dia meminum 5 Scotch sehari dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang di setiap harinya. Orang tua Butch tidak memilih untuk melakukan pendekatan yang lembut terhadap Butch dan malah memberinya beban pekerjaan di dealer buik milik kakeknya pada usia 18 tahun.
Ronnie akan membayar gajinya pada Butch setiap minggu terlepas apakah dia datang ke tempat kerja tepat waktu atau tidak. Dan tampaknya kinerja di tempat kerja tidak mempengaruhi gajinya. Akses terhadap uang dan orang tuanya yang aktif memberikan insentif untuknya memungkinkannya untuk tidak hanya menggunakan lebih banyak obat-obatan tetapi juga membeli senjata. Perilaku Butch menjadi lebih tidak stabil seiring bertambahnya usia. Ada beberapa kejadian di mana dia mengancam ayahnya dengan senapan. Pada bulan September 1974, Butch bersama seorang temannya mencuri sebuah motor mesin dari dermaga kota Babel dengan menggunakan speedboat milik keluarganya. Dia dihukum dan menerima 1 tahun masa percobaan untuk pencurian kecil pada tanggal 14 Desember. Butch tidak puas dengan hukumannya dan merencanakan untuk mencuri $19.000 dari dealer kakeknya pada tanggal 1 November 1974. Saat ia diminta untuk menyetor uang itu ke bank, salah satu rekan kerjanya, Arthur Berlin, setuju untuk membantunya jika mereka membagi uang itu menjadi 2. Bagian 5. Diadili di pengadilan. Tanggal 14 Oktober 1975, Ronald Livio diadili atas 6 dakwaan pembunuhan tingkat 2. Hakim Thomas Stark memimpin persidangan setelah Hakim Ernest Signorelli mengundurkan diri. Pengacara Livio, William Weber, mengajukan pembelaan gila yang mengklaim bahwa Butch mendengarkan suara-suara yang menyuruhnya membunuh keluarganya. Psikiater pembela, Dr. Daniel, mendiagnosa Butch sebagai seorang neurotik yang menderita gangguan disosiatif. Asisten jaksa wilayah Gerard Sullivan tidak percaya dengan pernyataan kegilaan tersebut. Dia meminta psikiater negara bagian Dr. Harold Jolan bersaksi bahwa Butch tidak memiliki gangguan disosiatif seperti yang disaksikan oleh ahli pembela. Namun setelah diperiksa, dia memiliki gangguan kepribadian antisosial. Itu semua ditandai dengan kurangnya empati, masalah emosional, egoisme yang tidak normal, dan kecenderungan untuk melakukan penipuan, kebohongan, dan kecurangan. Dia juga memiliki kesulitan untuk mengikuti aturan. Artinya, Ronald Livio tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah, tapi dia tidak peduli. Pada tanggal 21 November 1975, juri setuju dengan jaksa penuntut untuk menyatakan Butch bersalah atas semua 6 dakwaan pembunuhan tingkat 2. Butch Livio akhirnya dijatuhi hukuman 6 kali hukuman bersamaan selama 25 tahun hingga seumur hidup. Dia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat 2 kali sejak dijatuhi hukuman. Terakhir kali pada tahun 2015 dan keduanya ditolak. Bagian 6. Kisah yang berubah lagi. Setelah dihukum, Butch mulai mengubah ceritanya tentang siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan tersebut. Pada tahun 2005, dalam sebuah wawancara dengan seorang psikiater yang bekerja dengan biografi, Butch mengatakan jika itu adalah ide adiknya, Dawn, untuk membunuh keluarga mereka semua. Butch mengatakan mereka masuk ke kamar tidur orang tua mereka dan Butch menembakkan pistol ke arah ayahnya yang mencoba melakukan perlawanan ketika dia menembak. Dia juga mengatakan Butch hanya masuk ke kamar tidur orang tuanya untuk menakut-nakuti ayahnya. Dia kemudian melepaskan tembakan yang menewaskan ibunya yang menurutnya telah membawa sebuah pistol. Kemudian meninggalkan rumah dan pergi berkendara meninggalkan Dawn dan saudara-saudaranya dalam keadaan hidup. Ketika kembali ke rumah, dia menemukan Allison, Mark, dan John sudah meninggal. Ketika dia berhadapan dengan Dawn, dia mencoba menembaknya. Mereka mulai berkelahi dan dalam perkelahian itu, Butch mendapatkan pistol dan menembak Dawn di kepalanya. Butch mengklaim bahwa Dawn membenci ayah mereka dan dia membenci Allison karena merasa cemburu dengannya. Dalam wawancara ini, Butch juga mengklaim jika pada tanggal 3 November 1974, sekitar jam 11 malam, Big Ronnie mematahkan tongkat biliar di atas kepala Butch, sementara ibunya menyemangati perbuatan suaminya itu. Pada saat itulah dia memutuskan akan membunuh ayahnya. Terlepas dari semua cerita karangannya, dapat kita tarik kesimpulan jika perlakuan kedua orang tuanya, terutama ayahnya, mempengaruhi perkembangan mentalnya. Butch akhirnya mengakhiri masa hukumannya itu di tanggal 12 Maret 2021 karena ia meninggal dunia di dalam penjara. Bagian 7. Horor Amityville. Pada bulan Desember 1975, rumah ini memiliki pemilik baru, George dan Kathy Loach, serta ketiga anak Kathy dari pernikahan pertamanya. Keluarga ini hanya berada di rumah baru mereka selama 28 hari sebelum melarikan diri dan mengatakan mereka telah mengalami kejadian paranormal setelah mereka pindah. Sebelum pindah,
keluarga Lutz meminta seorang pendeta untuk memberkati rumah itu. Lalu mereka menjual kisah mereka ke penerbit yang disewa oleh J. Anson yang diterbitkan pada September 1977. Lalu pada tahun 1979, film The Amityville Horror dirilis dan dibintangi oleh James Brolin, Margot Kidder, dan Ron Steiger. Film ini meraup lebih dari 80 juta dolar di dalam negeri. Rumah yang digambarkan dalam film tersebut sebenarnya berada di Toms River. Ada sekitar 22 film yang telah dibuat dari karya aslinya. Rumah Amityville ini telah memiliki beberapa pemilik, meskipun tidak ada yang melaporkan adanya aktivitas paranormal selain George dan Kathy.